dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang akan menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara tak hanya menjadi akhir dari COVID-19 di dunia, melainkan juga penyakit kanker. Hal tersebut diungkapkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021. Ia menyebutkan, vaksin imunoterapi Nusantara sudah diakui kalangan dunia internasional. Di New York, Amerika Serikat, lanjut dia, telah terbit sebuah jurnal yang isinya mengatakan bahwa vaksin Nusantara merupakan akhir dari kanker dan COVID-19. Vaksin imunoterapi Nusantara sebenarnya telah diteliti sejak jauh hari sekitar 2015, karena pada awalnya diperuntukkan dalam penanggulangan penyakit kanker. Dalam pengembangannya hanya merubah antigen dalam vaksin tersebut. Antigen yang ada menjadi antigen artificial, atau antigen rekombinan COVID-19, di mana kita dapat menyesuaikan berdasarkan kebutuhan, sehingga kesehatan nasional dapat kita jaga dengan membuat imunitas, bagi semua masyarakat, jelas Terawan. Soal produksi massal vaksin Nusantara, Terawan mengatakan, hal tersebut sangat mudah, karena vaksin imunoterapi Nusantara dapat diproduksi, dan penyimpanannya juga sangat mudah. Saat ini, kita telah memiliki teknologi untuk terus mengembangkan, serta memproduksi vaksin imunoterapi Nusantara, bersama tim RSPAD, ungkapnya. Namun hal yang paling penting, ia mengatakan, bagaimana vaksin imunoterapi Nusantara menjadi eviden. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara pertama yang mengembangkan dendritic cell vaksin imunoterapi. Efektivitas vaksin imunoterapi Nusantara juga sangat efektif, karena saya sendiri beserta beberapa teman lainnya, telah menjadi relawan dan telah merasakan efek imun dari vaksin imunoterapi Nusantara, ujarnya. Peneliti utama vaksin imunoterapi Nusantara, Kolonel Korps Kesehatan Militer CKM, Dr. Joni mengungkapkan, vaksin buatannya diambil dari sel tubuh orang yang akan divaksinasi. Jadi diambil dari sel tubuh kita sendiri, kemudian sel darah putih kita biarkan selama 5 hari. Kemudian setelah 5 hari kita kenalkan kepada protein seperti yang dipunyai oleh protein virus, tutur Joni. Jadi di situ ada yang disebut dengan protein S, atau spike, dan ini yang menentukan bagaimana virus itu bisa menyerang tubuh kita. Jadi protein ini yang kita kenalkan ke sel darah putih, tambah Joni. Setelah dikenalkan selama 2 hari, sambung Kolonel Joni, maka sel darah putih akan mempunyai memori terhadap virus COVID-19. Sehingga, pada saat tubuh kita masuk virus COVID-19, tubuh kita sudah lebih siap untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena dia sudah tahu dan sudah kenal tidak perlu memproses lagi, mengenali lagi virus itu dulu, kemudian membentuk imunitas seluler, tetapi vaksin ini menyediakan imunitas seluler untuk tubuh kita. Itulah kelebihan dari vaksin ini, kenapa karena berasal dari tubuh kita sendiri, ujar Joni. Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Profesor Nidom Foundation, Profesor Hairul Anwar Nidom mengatakan, dendritic imunoterapi Nusantara mampu mengantisipasi mutasi COVID-19. Kalau menggunakan vaksin konvensional, seperti vaksin impor dari 6 perusahaan asing itu, maka harus menunggu lebih dari 1 tahun. Keburu virusnya mutasi lagi, ini yang menyebabkan vaksin konvensional gagal menghadapi COVID-19, ungkap Profesor Nidom. Untuk menghadapi mutasi virus COVID-19, ia menyatakan, hal itu harus segera bisa diikuti dengan penggantian antigennya dalam pembuatan vaksin. Soalnya mutasi virus COVID-19 saat ini telah mencapai 200 mutasi. Tidak mungkin menggunakan vaksin dengan antigen lama, untuk menghadapi mutasi virus yang terus-menerus, ujarnya. Oleh karena itu, metode dendritrik pada dendritik imunoterapi Nusantara yang dikembangkan Dr. Terawan Agus Putranto, dari RSPAD Gatot Subroto, sangat signifikan, lanjut dia. Vaksin imunoterapi Nusantara, yang menggunakan metode dendritrik akan menjawab sesuai perkembangan mutasi virus, yang bisa berbeda-beda di dalam tubuh. Ini jadi jalan keluar, atas kegagalan vaksin konvensional. Kandungan vaksin dendritik adalah, sel dendritik yang setiap saat bisa diambil dari plasma. Protein antigennya setiap saat bisa diganti menyesuaikan perkembangan virus. Bahan penumbuh sel dendritik, setiap saat bisa dibeli. Keuntungan penggunaan vaksin imunoterapi Nusantara adalah,
untuk penderita komorbid karena dendritic cell masing-masing orang. Komorbiditas dan komorbid artinya penyakit penyerta, sebuah istilah dalam dunia kedokteran yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya. Pasien yang sedang gawat di rumah sakit, karena pembentukan antibodi spesifik bisa langsung setelah disuntikkan, tidak menunggu 14 hari dulu. Dengan jumlah penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia, berarti Indonesia menghadapi resiko terbesar dalam pandemi ini. Seyogyanya semua potensi anak bangsa khususnya aspek-aspek kesehatan, obat dan vaksin, diberi tempat untuk berkembang, ujar Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Airlangga ini.